Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ria Agnostik. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata sekolah Islam itu lebih berkualitas daripada sekolah Kristen. Sekali lagi saya katakan, sekolah Islam itu ternyata lebih berkualitas daripada sekolah Kristen. Di sekolah Kristen juga saya sangat jarang melihat ya orang-orang Muslim gitu sekolah di sekolah Kristen gitu, di sekolah Katolik misalnya. Saya sangat jarang melihat ya sekolah-sekolah yang dibangun oleh agama-agama Kristen, misalnya sekolah Katolik gitu, Santo Louis dan lain sebagainya. Itu saya sangat jarang menemukannya warga Muslim yang atau yang beragama Muslim sekolah di sana, sangat jarang saya lihat. Jadi itulah salah satu bukti bahwa sekolah Islam itu sangat berkualitas, lebih berkualitas daripada sekolah Kristen. Tapi disclaimer dulu, saya tidak berusaha membanding-bandingkan di sini ya. Akan tetapi kita bisa belajar gitu. Apa yang mempengaruhi gitu? Apa yang mempengaruhi kenapa sekolah Islam itu lebih berkualitas daripada sekolah Kristen? Selain itu ada beberapa hal lagi yang mempengaruhi kenapa sekolah Islam itu lebih berkualitas daripada sekolah Kristen. Apa itu? Kita ambil alasan yang pertama, misalnya di sekolah Islam itu ya, saya tidak pernah melihat ya sekolah Islam itu diajarkan misalnya mengkafir-kafirkan agama lain gitu. Saya tidak pernah melihat. Ya kan? Mungkin antara sahabat yang nonton video ini pernah melihat nggak gitu. Jadi di sekolah Islam itu ya diajarkan dengan bertoleransi kepada agama lain gitu. Di agama Islam itu diajarkan bahwa agama lain itu seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha itu adalah saudara kita. Kita tidak boleh mengkafir-kafirkan, kita tidak boleh menjelek-jelekkan, kita tidak boleh membenci mereka karena mereka adalah saudara kita. Jadi inilah salah satu hal ujung tombak gitu, hal yang mempengaruhi kenapa sekolah Islam itu sangat berkualitas gitu. Bahkan lulusan-lulusan pesantren juga saya melihat ya banyak yang sukses-sukses gitu. Jadi karena mereka itu diajarkan toleransi di dalam sekolah gitu. Alasan selanjutnya misalnya gaji guru di sekolah Islam itu jauh lebih gede gitu, jauh lebih gede daripada di sekolah Kristen gitu. Kalau kita bandingkan misalnya di sekolah Islam itu per jamnya aja udah berapa gitu, sedangkan di sekolah Kristen per jamnya berapa gitu. Jadi perbandingannya itu jauh beda gitu, ada 5 kali lipat lah gajinya gitu. Misalnya di sekolah Islam itu gajinya 10 juta misalnya, sementara di sekolah lain itu cuman berapa, 2 juta, 3 juta gitu. Jadi di sekolah Islam itu gajinya lebih gede gitu. Kualitas itu tidak pernah bohong gitu. Kualitas dengan harga itu sepadan gitu, tidak pernah bohong. Jadi inilah hal yang mempengaruhi kenapa sekolah Islam itu sangat maju gitu, sangat berkualitas. Karena apa? Karena gurunya fokus ngajar gitu. Kalau misalnya dia punya gaji 10 juta nih, misalnya gaji 10 juta. Ya dia harus fokus ngajar gitu. Dia nggak harus mencari nafkah lain di luar sekolah misalnya. Dia harus kerja serabutan, harus nyari sampingan, harus nyambi dan lain sebagainya. Jadi sekolah Islam itu gurunya itu fokusnya ngajar gitu. Karena gajinya sudah mencukupi, karena sudah sejahtera itu gurunya. Jadi tidak perlu lagi memikirkan pendapatan yang lain gitu. Tidak perlu mencari sampingan yang lain, karena itu sudah cukup gitu. Duit yang gajinya waktu ngajar itu juga sudah cukup. Dan yang paling penting lagi adalah atau yang paling menarik lagi adalah di sekolah Islam itu ternyata tidak terlalu banyak hafalan, saudara. Jadi di sekolah Islam itu tidak terlalu banyak hafalan gitu. Mereka itu berpikir bahwa buat apa terlalu banyak hafalan, yang penting kan amalan gitu, dilafalkan gitu. Misalnya nih ada kitab suci atau dalil, misalnya ada ayat-ayat gitu. Pertama dibaca, dipahami gitu, lalu dilafalkan gitu. Jadi di sekolah-sekolah Muslim itu atau pesantren itu tidak ada yang namanya berdebat gitu, mendebatkan atau membentur-benturkan dalil yang ada di kepala gitu. Misalnya nih ada dalil atau dalil, mereka sangat jarang membentur-benturkan itu, sangat jarang memperdebatkan gitu. Sangat jarang, kalau misalnya mereka berdebat itu sangat jarang mengatakan, lu tahu apa tentang agama, ilmu lu masih cetek, belajar dulu sana, ngaji dulu sana. Lulusan sekolah Muslim itu tidak ada yang seperti itu gitu. Tidak ada yang pernah merendahkan orang lain gitu. Tidak ada yang merasa bahwa dirinya yang tahu agama gitu. Jadi mereka selalu melafalkan apa yang mereka baca gitu, apa yang mereka dapat dari gurunya, ayat-ayat itu. Jadi mereka menurunkan ke generasi berikutnya bahwa
memperdebatkan ayat kitab suci itu adalah kosong gitu. Lebih baik dilafalkan. Jadi mereka berprinsip bahwa ketika kita menghafal ribuan ayat kitab suci tapi satu pun tidak dilaksanakan, itu adalah hal yang sia-sia. Jadi mereka kalau dapat dalil misalnya, mereka tidak terlalu memperdebatkan itu. Mereka mengamalkan di dunia nyata. Salah contoh misalnya, kebersihan adalah sebagian daripada iman gitu. Jadi ayat-ayat seperti ini atau dalil seperti ini mereka langsung mau laksanakannya di sekolah gitu. Misalnya sekolah pesantren yang bersih, tempat wudhunya juga bersih gitu, halaman sekolahnya juga bersih gitu, hatinya juga bersih gitu. Jadi mereka benar-benar melafalkan apa yang ada di kitab suci, tidak hanya menghafal doang gitu, tidak hanya kenyang dengan hafalan doang gitu, mereka juga melafalkan di dunia nyata. Alasan selanjutnya adalah karena di sekolah muslim itu atau membangun rumah ibadah agama muslim itu tidak pernah saya melihat minta-minta di pinggir jalan gitu, pakai musik gitu. Saya tidak pernah melihat itu. Mereka kalau mau bangun sekolah gitu, yayasan apa segala macam itu mereka cukup kuat gitu, keuangannya gitu, finansialnya cukup kuat gitu. Misalnya kalau mau bangun sekolah nih, agama Islam itu kalau bukan mau bangun sekolah itu ya dari duit sendiri gitu. Mereka berani mau nalangin gitu, misalnya nalangin uang ini, uang itu, dan membiayai gaji gurunya dulu gitu. Sebelum misalnya siswanya membayar SPP kan harus dibayar dulu gaji gurunya itu dengan lebih tinggi. Mereka berani menalangin gitu, menalangin duit dari kantong, mengeluarkan duit dari kantong. Jadi mereka tidak pernah yang namanya mengemis-ngemis gitu kepada pemerintah atau di pinggir jalan mengemis mau bangun rumah ibadah atau yayasan atau sekolah. Mereka tidak pernah seperti itu. Mereka mandiri, mereka cukup survive gitu. Mereka adalah jagoan gitu. Mereka pejuang gitu, petarung gitu. Jadi mereka tidak mau mengemis gitu. Bahkan saya sangat jarang nih agama muslim itu yang namanya mengemis karena mereka sangat melafalkan yang ada di kitab suci bahwa nabi-nabi mereka itu adalah nabi-nabi yang kaya raya, saudagar dan lain sebagainya. Akan tetapi hidupnya sederhana gitu. Jadi kalau agama lain misalnya sering ngemis di pinggir jalan gitu, lampu merah gitu, menggunakan atribut agama. Di agama muslim saya sangat jarang melihat orang-orang seperti itu. Dan yang paling dahsyat lagi ya, jadi ini sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia ya. Jadi kenapa Indonesia itu maju itu karena dipengaruhi daripada pendidikan-pendidikan di sekolah, terutama di sekolah-sekolah muslim atau di pesantren misalnya. Jadi di sekolah pesantren itu sangat diajarkan yang namanya kejujuran. Sekali lagi saya katakan, di sekolah muslim itu diajarkan yang namanya kejujuran. Jadi kejujuran itu yang paling utama. Kalau misalnya kita banyak ilmu, banyak hafalan, banyak kecerdasan gitu, kita pintar dan lain sebagainya, kalau kita tidak jujur ya sama aja bohong kan gitu. Jadi mereka juga berpikir panjang gitu. Untuk membangun Indonesia itu kita harus mencetak kader-kader gitu atau mencetak SDM yang berkualitas dan juga jujur. Karena apa? Kan sebuah negara itu atau negara maju itu mereka maju karena apa? Karena mereka bisa dipercaya loh. Jadi kalau ada negara-negara yang nggak bisa dipercaya, suka bohong gitu, masyarakatnya suka nipu, ngibul, parkir liar gitu, atau nipu pakai nama Allah gitu, sumpah demi Allah gitu. Kalau ada negara-negara seperti itu nggak bakal maju. Karena apa? Karena nggak ada yang percaya gitu. Investor dari luar itu nggak bakal ada yang percaya gitu. Jadi investor itu pada kabur ya kalau misalnya kita sering bohong gitu. Jadi sekolah-sekolah Islam juga memperhatikan ini, sejauh ini gitu. Jadi sekolah-sekolah Islam itu sangat berpikir jauh ke depan. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa untuk menciptakan negara yang maju itu kita butuh yang namanya kejujuran. Selain kecerdasan, butuh yang namanya SDM yang jujur. Karena kalau 10 negara maju itu rata-rata negara yang maju seperti Norwegia, Finlandia, negara-negara Jepang dan lain sebagainya, mereka itu adalah negara yang jujur. Jadi justru mereka jujur dan cerdas, maka mereka dipercaya negara lain dan investor pun berdatangan. Gak usah kita harus misalnya menyembah-nyembah Elon Musk gitu, tolonglah investor ke negara kita, tolonglah ke Indonesia gitu. Jadi nggak usah seperti itu, mereka yang langsung datang gitu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kita adalah bangsa yang jujur gitu, bangsa yang bermartabat, bermoral, bernegara atau beragama gitu. Jadi kita tahu betul caranya kita bernegara itu. Caranya kita menempatkan posisi agama dan negara kita tahu gitu. Jadi kita itu
bisa dipercaya. Itu yang paling utama untuk syarat jadi negara maju. Jadi sekolah-sekolah muslim itu sangat memperhatikan itu. Dan yang paling unik lagi ya, saya tidak pernah mendengar ya di sekolah muslim itu yang namanya kasus perkaos muridnya gitu. Saya tidak pernah mendengar gitu. Mungkin kalau ada itu hanya oknum, semuanya oknum itu. Nggak mungkin ada seperti itu. Jadi kalau ada pun itu hanya oknum ya, jangan dipercaya guys. Jadi saya tidak pernah mendengar ya berita-berita buruk gitu, misalnya di pesantren gitu ada misalnya santrinya yang diperkaos gitu. Saya tidak pernah mendengar seperti itu. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang mendengar gitu. Saya tidak pernah. Kalaupun ada itu mustahil, jangan dipercaya please. Itu mustahil karena itu adalah hanya oknum, semuanya oknum gitu. Jadi hal inilah yang membangun citra gitu, citra positif atau citra baik daripada pesantren gitu atau sekolah Islam gitu. Jadi karena mereka sangat menjaga yang namanya citra sekolah Islam ini, maka citranya itu positif gitu, tidak pernah terdengar terjadinya misalnya perkaos santrinya dan lain sebagainya. Jadi sekolah Islam ini atau sekolah santri ini atau sekolah pesantren ini benar-benar gitu melafalkan apa yang ada di kitab suci. Jadi mereka tidak hanya membawa misalnya membawa nama Islam ke dalam sekolah itu, tidak hanya membawa, akan tetapi mereka juga mempraktekkannya di sekolah itu, yaitu dengan tidak memperkaos muridnya gitu, membangun citra yang positif gitu. Mereka tidak terlalu mudah emosi gitu. Mereka juga tidak terlalu suka berdebat gitu. Mereka kalau diajak diskusi pada ramah-ramah gitu, pintar-pintar, tidak pernah mengatakan ngaji dulu sana gitu. Tahu apa lu tentang agama? Tidak ada yang pernah seperti itu. Jadi citra positif seperti inilah yang bikin sekolah Islam itu lebih berkualitas jauh lebih berkualitas daripada sekolah Kristen. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, mungkin juga banyak yang muslim ya. Jadi saya sangat salut dengan agama muslim yang sabar gitu, yang tidak pernah emosi gitu, tidak pernah ngomong jorok gitu, ngomong kasar gitu. Saya tidak pernah mendengar agama muslim yang seperti itu. Kalaupun ada itu oknum kayak gitu, oknum guys gitu, oknum, semuanya oknum gitu. Jadi terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah penjual kecap itu pasti mengatakan bahwa kecapnya nomor 1. Begitu juga dengan agama. Saya Ryan Nostik, salam rasional.